Nah, terakhir di sini uji rataan untuk dua populasi gitu ya, dan dengan P1 dan P2 diketahui. Nah, kalau ini kan sama dengan materi minggu lalu, kalau P1 dan sigma 1 dan sigma 2 diketahui, ya kalian menggunakan statistik ujinya tuh Z gitu. Jadi kalian ingin mengambil atau menyimpulkan dari dua populasi, misalnya tadi kalian ada dua mesin, mesin 1, mesin 2, kalian cari apakah ada perbedaan rata-rata produk yang dihasilkan gitu ya. Nah, maka di sini H0 dan H1-nya yang sedikit berbeda. Jadi H0-nya, lihat di sini H0-nya atau klaim awalnya bahwa rata-rata dari mesin 1 dan mesin 2 itu sama. Nah, maka rata-rata, kalau rata-rata sama kan mu1 kurangi mu2 sama dengan 0 gitu. Bisa jadi itu, atau bisa jadi dispesifikan sebesar D. Jadi kalian mau menguji apakah rata-rata mesin 1 dan mesin 2 menghasilkan selisih dengan satu nilai spesifik tertentu. Maka, nah di sini untuk nilai si hipotesis tandingannya atau H1-nya itu bisa jadi H1-nya tuh mu1 kurangi mu2 sama dengan 0, atau mu1 kurang dari mu2 lebih besar daripada 0, atau mu1 kurangi mu2 kurang dari 0. Nah, jadi di sini kan berarti ada selisih, mana yang lebih besar. Nah, berarti di sini kalian ingin melakukan proses hipotesis, kira-kira mu1 dan mu2 mana yang lebih besar. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini distribusinya karena menggunakan normal sama, kalian akan menggunakan ujinya tuh uji Z ya, dengan nilai Z didapatkan dari selisih untuk masing-masing data yang kalian dapatkan. Nah, sehingga tadi di sini kita bisa memiliki alternatif nilai H1-nya ya, jangan lupa. Di sini bisa kurang dari, bisa lebih dari, atau tidak sama dengan. Jadi tergantung nanti kalian mendapatkan kasusnya seperti apa, dan critical region-nya nggak ada berbeda. Oke, misalnya di sini, nah di sini kita punya random sample dengan ukuran N1-nya 25, N2-nya tuh 36, dan di sini nah sudah diketahui populasinya normal dengan standar deviasi diketahui. Nah, ini kalian udah harus curiga. Oh ya udah pakai statistik Z saja. Nah, ujinya sama, kalian tinggal menggunakan uji Z. Tapi di sini nah, kalian kalau misalnya sudah secara gamblang gitu ya, tesnya tuh mu1 sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2, maka di sini H1 dan H0-nya ya udah ini gitu, udah jelas gitu. Nah, maka di sini kalian tinggal nyatakan hipotesis dengan jelas. Maka untuk langkah selanjutnya gitu ya, pendekatan uji hipotesis dengan p-value maupun dengan Z dilakukan dengan cara yang sama, yang tadi ada 5 langkah. Jadi kalian tentukan H0, H1. Di sini tadi karena kita memang ingin menguji mu1 apakah mu1 sama dengan mu2 atau tidak. Karena di sini kalian mencari dua sampel atau kalian mau melakukan proses pengujian dari dua random sampel pada dua populasi yang berbeda. Kemudian di sini kalian statistik ujinya itu adalah statistik selisih rataan. Dengan ujinya itu kalian menggunakan uji Z, ya karena tadi variansi diketahui. Maka untuk selanjutnya teknisnya perhitungannya sama. Nah, lihat di sini kan tadi kita punya mu1 kurang dari mu2 sama dengan 0. Maka nilai di sini harusnya mu1 kurangi mu2, karena kalian menduga atau mengklaim bahwa akan sama, maka D0-nya adalah 0. Jadi di sininya 0, sisanya sama. Nah, kalian mendapatkan nilai Z 4,22. Nilai Z 4,22 kalau menggunakan klasik ya kalian dilihat cari Z alpha per 2-nya dulu. Dengan 5, ini kan 5% ya kalau nggak salah. Di sini 5% ya. Nah, kalau misalnya alfanya nggak diminta, ya udah kalian tentukan aja sendiri. Tentukan. Biasanya tuh kalau diasumsikan ini 5% ya. Berarti kalau di sini Z alpha per 2-nya 5%, berarti di sini 0,025, maka di sini dapat 1,96 minus, dan di sini 1,96. Dan tentunya nilai 4,22 itu ada di sebelah kanan nilai ini, dan pastinya akan ditolak. Atau kalau misalnya kalian mau menggunakan table, nah karena di sini pendekatannya p-value, ya kalian cari nilai p-value-nya. Oke, maka di sini H1 lebih kuat, maka di sini tingkat signifikansinya tuh cukup besar atau signifikan, atau H0-nya di
tolak. Oke, maka kesimpulan kedua populasi memiliki rataan yang tidak sama. Baik. Baik, kuliah hari ini telah selesai. Kita akan bertemu pada segmen selanjutnya. Saya mengharapkan semua yang telah disampaikan pada segmen kali ini bisa kembali direview dan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tugas atau latihan soal bisa kembali dikerjakan untuk memperdalam dari sisi pemahaman materi dari saudara sekalian.